Bawaslu Kota Bengkulu dalam pembuatan video membelajarkan volume 2 ini itu mengambil tema terkait tata kelola pemungutan dan penghitungan suara, integritas, pengendalian, dan akuntabilitas. Dalam tema besar tersebut kita mengambil satu subtopik. Bagaimana subtopik itu melihat fokus dari tema besar tadi untuk kita turunkan terkait bagaimana pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum yang lalu itu terjadi perbedaan pemaknaan terhadap aturan undang-undang. Ini penting bagaimana video ini bisa ke depan menjadi sebuah pembelajaran bagi kita bersama terkait pemungutan suara ke depan. Dalam pembahasan video ini itu kita mengambil beberapa poin. Dalam tujuannya kita pasti ada 5 poin yang kita turunkan dalam konteks video membelajarkan ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran ini itu bagaimana kita mengkaji dan mendiskusikan terkait berbagai persoalan yang muncul pada pemilu tahun 2024 yang lalu. Terutama dalam konteks pemungutan suara ulang yang terjadi di Kota Bengkulu. Terus yang kedua, tujuan pembelajaran ini kita bagaimana melihat ini sebagai referensi menjadi bahan bacaan kita bersama terkait misalnya melihat dinamika hukum yang terjadi pada tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara ketika pemilu tahun 2024 yang lalu. Nah, ini jadi penting ya. Jadi tadi pertama kalau kita melihat itu menjadi sebagai bahan untuk kita diskusikan. Yang kedua kita menjadikan ini menjadi bahan bacaan dan sebagai referensi. Yang ketiga ini menjadi bahan evaluasi terkait misalnya bagaimana menata kebijakan sesuai dengan regulasi yang berlaku khususnya pada konteks pemiluan. Terus yang keempat, ini menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua terkait melihat proses pemilu yang akan datang dengan berkaca pada pemilu 2024. Perbaikan-perbaikan ini kita pikir harus menjadi sebuah prioritas bagaimana ke depan bisa menjaga kebaikan serta kelancaran dari pemilu tahun berikutnya. Terus yang kelima, dalam video pembelajaran ini sebagai media bagaimana kita mempublikasikan apa-apa saja yang kita dapati pengalaman dari mulai kita melakukan proses pengawasan pada pemilu tahun 2024 lalu untuk kita berikan kepada publik bagaimana proses terjadinya PSU itu sendiri. Setidaknya ini menjadi pengetahuan bagi publik bahwasannya ketika dia tidak terdaftar di DPT, DPTB maupun DPK, maka mereka tidak bisa memilih. Ini jadi poin penting bagaimana misalnya menjadi publikasi dari Bawaslu Kota Bengkulu khususnya terkait PSU yang terjadi pada pemilu tahun 2024 yang lalu.